Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuko Kiki Herliana, nomor absen 33 dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu adalah Presiden Soekarno. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden ini menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota tersebut. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1999 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut. 1. Tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. Dan 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah dekret presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja dan sepertiga menterinya berasal dari militer. Demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh beberapa aspek. 1. Segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dalam segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga adalah segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Tujuan demokrasi terpimpin sebenarnya adalah menstabilkan keadaan politik negara, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan atau penyimpangan dengan tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Berikut adalah kondisi kehidupan politik dalam periode demokrasi terpimpin. Di kebijakan dalam negeri, Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Diterapkannya paham nasakom, nasionalisme yang dilambangkan oleh PNI, Partai Nasionalisme Indonesia, agama diusung oleh NU, dan komunisme dilambangkan oleh PKI dalam lembaga negara. Berikutnya ada dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Pada masa tersebut juga, partai politik berkurang jumlahnya, serta tidak memiliki peranan besar karena ditekan oleh presiden agar mereka menyokong apa yang beliau lakukan. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dalam konstelasi politik di Indonesia. Berikutnya adalah kebijakan luar negeri. Dijalaninya politik mercusuar, politik konfrontasi Malaysia, dan politik gerakan non-blok, serta politik NEVO dan All-Devo. Yang kedua adalah ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat adanya pemberontakan yang terjadi kala itu. Namun ada beberapa kebijakan yang diberlakukan agar ekonomi kembali bangkit, seperti deklarasi ekonomi, dibentuknya Badan Dewan Perancang Nasional atau Depernas, membentuk Bank Sentral, membentuk KESOP, Kesatuan Ekonomi, serta membentuk KOTOE, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Pada sosial budaya, pendidikan masa demokrasi terpimpin mulai berubah dan mengalami kemajuan. Perguruan tinggi mulai bermunculan baik swasta maupun negeri.
Media massa ketika demokrasi terpimpin mengalami kemunduran, sebab media massa mulai dibelenggu dengan aturan-aturan dan izin cetak atau siar yang sangat ketat. Bidang budaya pun juga begitu, seni dan sastra dipengaruhi oleh paham komunis. Penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi terpimpin antara lain pengangkatan presiden seumur hidup, prosedur pembentukan MPRS yang kurang tepat karena anggota MPRS diangkat oleh presiden yang tetapi seharusnya itu dipilih melalui pemilu, prosedur pembentukan DPR-GR, paham Nasakom yang menguntungkan PKI, serta diperketatnya SIT media massa yang membuat media massa Pancasilais itu mengalami kemunduran, dan sedangkan media massa yang berpaham komunis itu mulai merajalela. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin. Kelebihannya, pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945, serta dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPR-GR, dan Front Nasional. Kekurangan demokrasi terpimpin adalah penataan kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal, dari demokratisasi menjadi sentralisasi, dan presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.